Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah sholat subuh Masjid Al-Ikhlas? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Ikhlas, Ketua RT, Ayahanda Ibunda, Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang Allah muliakan. Bersyukur kita kepada Allah di subuh hari yang mulia ini, Allah masih memberikan kita kenikmatan hidayah. Berapa banyak orang yang ada di sekitar masjid ini mungkin pagi hari ini tidak Allah beri kesempatan untuk hadir bersama kita. Betul Bapak Ibu? Hanya inilah pagi ini Allah berikan hidayah. Hujan-hujan datang juga. Saya kira agak sedikit orangnya, ternyata semakin hujan tambah ramai, Masya Allah. Tapi biasanya ibu agak ramai, ini sepi nampaknya. Apa masih sibuk dengan cuci piring selepas sahur tadi? Mudah-mudahan Allah panggil orang-orang yang ada di masjid ini untuk meramaikan masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari ke-9 Pak ya. 9 Ramadan. Tidak terasa baik. Sebentar lagi lebaran. Masih lama ya. Nah, ini dia. Tapi kalau orang yang tidak biasa puasa, ampun lamanya. Tapi kalau kita yang senang berpuasa, sedih rasanya. Lah masuk hari ke-9 inilah sedih. Sudah lewat 10, sudah mulai cepat terasa. Setidaknya disebutkan ada 3 golongan manusia dalam menghadapi Ramadan ini. Ramadan ini adalah tamu kita Bapak Ibu. Dia setiap tahun datang kepada kita, sementara kita belum tentu bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Bersyukur kepada Allah, tahun ini Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kenikmatan bertemu dengan bulan Ramadan. Mari kita manfaatkan. Yang pertama adalah golongan orang yang celaka. Celaka orang ini. Nah, mudah-mudahan kita tidak masuklah. Rasulullah sampaikan mengenai orang yang celaka dalam menghadapi Ramadan ini, Ra'ima afu'atin aw ba'uda dakhala alaihi Ramadan falam yurfar. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu sementara dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Kenapa dikatakan Nabi celaka? Nah, orang yang model kayak ini, Pak Bu, ketika Ramadan datang, dia biasa-biasa baik, biasa-biasa baik, tidak mengistimewakan. Jangankan bergembira dengan datangnya Ramadan, malah sudah sibuk memikirkan urusan dunia. Dalam kitab Duratun Nasihin itu Pak disebutkan, barang siapa yang bergembira dengan datangnya Ramadan, ghufira lahu. Barang siapa dengan datangnya gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan oleh Allah api neraka menyentuh jasadnya. Coba kita lihat dalam kitab Duratun Nasihin itu
baru bergembira dengan datangnya Ramadan. Apalagi orang yang menjalankan Ramadan dengan penuh sukacita. Nah, orang yang celaka ini sudah sibuk urusan dunia. Apa yang nak dijual nanti di bulan Ramadan? Wah, jual ini, sibuk sehingga lupa dengan urusan akhirat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita 11 bulan yang lalu? Silakanlah menyebar di permukaan bumi Allah ini. Cari seluas-luasnya rezeki yang Allah berikan. Di bulan Ramadan khususkan diri untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Khusus pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ini luar biasa sekali. Oke lah 11 bulan kita jarang kita ke masjid Al-Ikhlas ini. Tapi di bulan Ramadan ini sudah berbeda. Kurangi urusan dunia karena ini kesempatan. Tak akan datang 2 kali. Tidak ada satu orang pun yang akan menjamin bahwa dia akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Nah, apa yang dikatakan Nabi terhadap orang yang tidak berpuasa? Nah, ini khusus orang yang tidak puasa nih Pak. Barang siapa berbuka sehari dari puasa bulan Ramadan dengan sengaja, tidak puasa nih Pak, dengan sengaja niat tanpa uzur syar'i, maka puasa 1 tahun yang dilakukannya tidak bisa menggantikan dari puasa Ramadan 1 hari yang dibatalkan tanpa uzur syar'i. Hadis riwayat Ibnu Hasan dalam kitabnya Al-Muhalla. Nah, coba saking besarnya pahala bulan 1 hari bulan Ramadan. Bayangkan orang yang puasa setahun terus menerus tidak bisa menggantikan. Nah, tapi kalau uzur syar'i itu tidak masalah. Misalnya sakit. Ada yang bertanya, Ustaz kalau suntik macam mana? Batal tak puasa? Nah, ada 2 penafsiran kalau suntik ini, Bapak Ibu. Yang pertama, kalau suntiknya jenis vitamin, batal puasa. Tapi kalau suntiknya obat, antibiotik atau sejenisnya lah, tidak batal puasa. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW sampaikan, aku melihat sekelompok orang tergantung terbalik dengan urat-urat kaki mereka di sebelah atas. Nah, sampai keluar uratnya Bapak Ibu. Ujung-ujung mulut mereka disobek sehingga mengalirkan darah. Kemudian aku bertanya, siapa mereka itu? Apa jawab Jibril? Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Hadis riwayat Nasa'i. Nah ini, nauzubillah min dzalik. Saya pikir tidak adalah yang jamaah Masjid Al-Ikhlas ini orang yang tergolong celaka. Sebab betul-betul puasa kan Pak? Puasa. Tidak tahulah kalau yang tidak datang ya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, golongan yang pertama tadi orang yang meremehkan Ramadan ini, itulah intinya. Tidak ada puasa. Kadang dia puasa lah yang pertama, terakhir puasa, ambil pembukaan, ambil penutupan. Kadang-kadang dia sahur, terus siangnya dia berbuka. Tidak tahulah, tidak jelas. Yang rugi, yang kedua adalah golongan orang yang rugi. Macam mana golongan orang yang rugi ini? Agak mending lah daripada celaka. Nah, kalau celaka itu lah sudah parahnya kan. Bagaimana keadaan orang yang rugi ini dalam menghadapi Ramadan? Rasulullah SAW sampaikan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang dia upayakan kecuali lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat An-Nasa'i.
Jadi orang yang rugi ini, ayah dan bunda, dia puasa seperti kita, sholat taraweh tidak. Nah ini kan satu paket ini, Ramadan, sholat taraweh satu paket. Dan tidak ada taraweh ini di bulan-bulan yang lain, sekalipun bulan haram, tidak ada kecuali Ramadan. Nah orang yang rugi ini dia puasa, tapi hal yang membatalkan pahala puasa, hal yang mengurangi pahala puasa tidak dijaga. Orang yang rugi ini hanya menjaga puasa agar tidak batal. Nah itu kan, tidak batal puasanya, minum tidak, makan tidak. Pokoknya hal yang menghalangi dia dari batalnya puasa betul-betul dijaga. Tapi lupa ada yang kedua, mengurangi pahala puasa. Apa itu? Berbohong, menggibah, sumpah palsu. Oke lah, kita betul-betul kita jago. Biasanya kita ngumpul-ngumpul dengan kawan-kawan, pergi ke suatu tempat. Kadang-kadang ibu belanja agak lama di tempat belanja itu, sekarang tidak lagi. Sudah belanja balik ke rumah. Khawatir menggibah, khawatir ada orang yang menggibah, kita tidak niat gibah nih. Cuma ada orang yang menggibah, kadang-kadang kita nimbrung, nguping. Dah di rumah baiklah. Tapi hati dipegang terus. Hati-hati Bapak Ibu. Kita enaknya berselancar dengan hati. Tahu-tahu kita meng-share, membagikan berita bohong. Sama juga dengan bohong. Kadang-kadang ada di grup WA tuh, maklum lah, banyak orang di situ, apalagi grup RT. Nah macam-macam situ. Oke, kita ketik juga, dah hati komentar juga yang negatif. Lah kena pula, lalu habis pahala puasa kita. Puasa tuntas, pahala lepas. Kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, oke kita dapatkan. Tapi apa yang kita dapatkan selepas hari itu tidak ada. Kewajiban sudah beres, tapi pahala tidak ada. Nah ini orang yang rugi, tekor, tidak dapat apa-apa. Nah ini kita nak jago niat, hal yang mengurangi pahala puasa ini nak kita jago niat. Kemudian ayah dan bunda yang ketiga adalah golongan orang yang beruntung. Dan ini insya Allah mudah-mudahan kita dapatkan. Macam mana indikator orang yang beruntung ini? Tanda-tandanya sudah disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis beliau. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis ini sangat populer di bulan Ramadan ini. Barang siapa yang berpuasa dan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oke, kita dengar sikok hadis nih Pak. Cuma sikok hadis inilah dapatnya, maka orang ini akan betul-betul puasa di siang hari. Dari hal yang membatalkan puasa dijaganya, hal yang mengurangi pahala puasa. Sabar dia di siang hari kan, biasanya nak marah deh, harus sabar, janganlah sampai aku emosi. Puasa nih Pak, Bu, emosinya beda dengan di luar puasa. Kenapa? Karena kita menahan. Ini namanya puasa menahan. Kadang-kadang ada hal yang memancing kita nak marah, nak emosi. Tidak bisa, nak kita ungkapkan, luapkan. Ingat, kalau kita menurutkan hawa nafsu kita, bisa pahala puasa kita. Dah baru tengah hari tengok di TV siaran kolang kaling misalkan buat pen itu. Terus nengok di HP lagi ada orang makan pepek, wah mantap juga bumbu pepek. Satu kolang kaling apa ya? Kedua lah pepek. Sore-sore bermotor sama orang rumah, istri, sekali balik banyak bawa.
Anak kepengen galo dimakan, pas berbuka tidak pulola, sudah minum air putih, makan kurma sebutir 2 butir lah rasa kenyang. Sudah yang lain tadi tidak ada makan. Kaget belah. Masjid Al-Ikhlas itu kan ada orang tadarus, kasih bela orang tadarus. Itu ujung-ujungnya. Jadi ini tidak sabar dalam situasi kondisi. Oke lah, ini puasa di Pak hampir sama dengan orang hajian, dengan orang umroh. Itu ada hal-hal yang perlu kita jago agar kita tidak terkena larangan ihram. Nah, Ramadan ini itu yang perlu kita jago. Malah kita jago. Satu yang membatalkan puasa, yang kedua yang mengurangi pahala puasa. Nah, kalau yang membatalkan puasa zahir nampak dalam, yang mengurangi yonina kadang-kadang itu tersirat, kadang-kadang terpancing emosi segala macam, akhirnya habis. Maka orang yang beruntung ini dia betul-betul menjaga ibadah Ramadannya dengan penuh kualitas. Satu dalil, dia cuma dapat sekot dalil, maka di siang hari juga dia ibadah kepada Allah, malam hari tidak. Nah, ini berkaitan. Apa kaitannya dengan tarawih sebetulnya? Dalam hadis yang lain Rasulullah sampaikan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa menghidupkan qiyamul lail malam Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita gabungkan dua hadis ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kita gabungkan. Maka di siang hari kita betul-betul jaga puasa kita dengan baik dan benar. Di malam hari kita sholat tarawih, kita membaca Al-Quran dan amalan-amalan lainnya. Udah nampak lagi Ustaz, aku nak baca Al-Quran udah nampak lagi. Minimal dengarkan murattal jadilah, dengarkan orang tadarus jadilah. Sebab apa? Dengarkan Al-Quran kita lah dapat pahala. Itu dia. Ini kadang-kadang Bapak Ibu minta maaf ya. Ada kita kadang acara karantenan, acara syukuran, kori luar biasa enak waktu suaranya. Ini ada bapak-bapak yang disuruh sibuk cerita-cerita. Ini orang sedang ngaji. Masya Allah. Tatkala Al-Quran dilantunkan, maka dengarkanlah baik-baik. Insya Allah kita mendapat kasih sayang Allah. Nah, ini mudah-mudahan Ramadan kali ini tidak sia-sia lagi. Kita betul-betul jalankan ibadah Ramadan ini dengan baik dan benar. Selepas dari Ramadan nanti, Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita jaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, dan selepas Ramadan nanti kita saling memaafkan, jalin hubungan baik dengan manusia agar dosa kita kepada Allah diampuni, dosa kepada sesama manusia dimaafkan. Di dalam bulan Ramadan ini, ayahanda ibunda, ada doa-doa yang sangat baik sekali kita amalkan. Ini ada hubungannya dengan ibadah kita di bulan Ramadan. Mungkin sebagian hadirin sudah hafal dengan doa ini, dan bagi yang belum hafal, saya fotokopikan. Ya. Apa doanya? Bila perlu kita bacalah selepas habis sholat maktubah. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nah. Hafal Pak? Hafal kalau berarti tidak salah ini tadi ya. Tapi kalau ingin nggak hafal boleh diambil. Satu. Yang kedua, ini luar biasa doa pertama itu, ya Allah, hapus nama kami ya Allah, hapus nama ayah dan ibu kami ya Allah dari api neraka. Berarti Pak, kalau kita nengok doa ini, sudah ada daftar orang yang tak masuk neraka. Nah, kalau nengok ini, tapi kita minta kepada Allah, mulai hari ini kita
Kita memandangkanlah sebetulnya masuk awal Ramadan kemarin. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Biar kita terlepas dari api neraka. Kemudian doa selanjutnya berhubungan dengan Lailatul Qadar. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, berkahlah kami di bulan Ramadan ini. Luar biasa Pak, berkah itu Pak penuh dengan kebaikan. Setiap yang kita lakukan di bulan Ramadan ini penuh dengan kebaikan. Kita minta kepada Allah, sehingga tidak ada menimbulkan kemudaratan baik bagi diri kita ataupun orang lain. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadr wa ibadatan fiha. Dan pertemukan kami ya Allah dengan Lailatul Qadar dan beribadah di malam Lailatul Qadar itu. Kita tahu sendiri bahwa malam Lailatul Qadar itu sangat istimewa. Ada suatu mufasir ayat itu dijelaskan itulah momen-momen turunnya Al-Qur'an. Di mana di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, khairum min alfi syahr. Bayangkan kalau kita beramal ibadah di malam hari itu, maka amalan kita lebih baik dari 1000 bulan. Kita mohon kepada Allah agar kita dipertemukan dengan malam itu dengan keadaan baik dan dapat beribadah di malam hari itu sebaik-baik. Sebab kita tidak tahu malam apa turun. Memang dalam hadis Nabi itu diisyaratkan di 10 malam terakhir. Tapi tidak ada salahnya dari awal Ramadan kita kumandangkan doa ini. Kalau misalkan sholat berjamaah, Pak Imam lupa baca doa ini, tidak masalah. Setelah sholat sunnah ba'diyah kita baca doa ini. Tutup doanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini doa yang luar biasa ayah dan bunda. Macam mana luar biasa doa Nabi Ibrahim? Tatkala Nabi Ibrahim bersama Ismail selesai membangun Ka'bah, maka mereka membaca doa ini. Ya Tuhan kami, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka seluruh amalan kita di bulan Ramadan ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima puasa kita, diterima sholat kita, diterima doa-doa kita. Luar biasa baik, perbanyaklah doa Pak. Apapun mintalah kepada Allah. Sebab doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doa orang yang sedang berpuasa. Itu mulai dari pagi ini nanti kita akan sholat syuruk berdoa kepada Allah. Terus sholat duha, mintalah rezeki kepada Allah. Minta banyak-banyak, jangan minta dikit. Jangan minta ya Allah hari ini aku minta dapat sekian. Jangan banyak minta Pak, karena Allah Maha Pemurah. Apalagi di bulan Ramadan ini, kalau kita minta rezeki banyak untuk ibadah kepada Allah, itu gampangnya dapat Pak. Contoh, ini contoh ya. Kita nak pengen umroh nih, mintalah Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal an wa fi kulli am bi ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minta kepada Allah, nanti akan Allah berangkatkan kita haji atau berumroh dengan cara Allah sendiri. Yang jelas kita hanya berusaha dan berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah dan bunda yang Allah Subhanahu wa taala, itu tadi 3 golongan manusia dalam menghadapi Ramadan. Yang pertama golongan orang yang celaka, orang yang menyia-nyiakan Ramadan dan yang sibuk memikirkan dunia dan lupa akan akhirat. Yang kedua golongan orang yang rugi, orang yang hanya menjaga Ramadannya dari hal yang membatalkan puasa dan tidak menjaga dari hal yang mengurangi pahala puasa, serta tidak beramal ibadah
menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, dan yang terakhir orang yang beruntung, orang yang betul-betul memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan memperbanyak amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, kurang mohon maaf. Salah, memang saya yang salah sebagai manusia khilaf. Adapun kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.